wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Sintia Harahap. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Saya dari kelompok 23 PPI, Praktik Pengamalan Ibadah. Di video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas PPI, yaitu menjelaskan tentang sholat sunat. Sholat sunat ada sholat sunat individu, sholat sunat jamaah, sholat sunat tertentu. Sholat sunat individu ada sholat sunat mutlak, sholat sunat wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat taubah, sholat tahajud, dan sholat duha. Selanjutnya sholat sunat jamaah ada sholat tarawih dan witir, sholat hajat, dan sholat tasbih. Yang terakhir ada sholat sunnah tertentu. Sholat sunnah tertentu ada sholat id, sholat gerhana, sholat istiharoh, dan sholat istisqa. Yang pertama yaitu sholat sunnah mutlak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat individu. Yang pertama ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan bisa saja dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakan. Waktu-waktu tersebut ialah yang pertama, sesudah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah. Yang ketiga, saat matahari tepat di puncaknya atau zenit hingga ia mulai condong. Yang keempat, sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Selanjutnya, niat dan tata cara mengerjakan sholat sunat mutlak. Lafaz niat sholat sunat mutlak. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunata rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mengenai tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niatnya yang sudah saya bacakan tadi, mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunnah mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh, asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Selanjutnya sholat sunat wudhu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat wudhu. Setiap kali selesai berwudu disunatkan untuk membaca doa wudu sebagaimana doa wudu pada bagian taharoh. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal wudu'i rok'atainillahi ta'ala. Selanjutnya keutamaan sholat sunat wudhu ada 2. Yang pertama, sholat sunat wudhu memiliki keutamaan tersendiri. Setidaknya terdapat 2 keutamaan melaksanakan sholat wudhu. Pertama, mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala surga. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma gfirli junubi waftahli abwaba rahmatika. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu rahmat-Mu. Kemudian sholat 2 rakaat adapun lafaznya Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunata tahiyatal masjidi rok'atainillahi ta'ala. Ketika keluar dari masjid disunatkan membaca doa Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ghafirli junubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma simni minasyaitonirrajim. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu kemurahan-Mu. Ya Allah, kami mohon berlindung dari syaitan yang terkutuk.
Meskipun bersifat sunnah, namun siapa saja yang menjalankan sholat ini ketika masuk masjid tentu akan mendapatkan pahala dan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Salah satunya, sholat tahiyatul masjid harus segera dilakukan sesaat setelah memasuki masjid dan sebelum duduk, sehingga ketika sudah duduk, baik sebentar maupun lama, pelaksanaan sholat tahiyatul masjid menjadi tidak sah. Selanjutnya, keutamaan sholat tahiyatul masjid bagi yang melaksanakannya. Yang pertama, bentuk pemuliaan pada masjid. Yang kedua, menutupi kekurangan sholat wajib. Yang ketiga, menghapus dosa dan ditinggikan derajatnya. Yang keempat, cermin ketakwaan dan tawakal. Yang kelima, bentuk rasa syukur. Yang keenam, meraih wali Allah yang terdepan. Selanjutnya, sholat sunat rawatib. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunat rawatib ada yang mu'akkad, gairu mu'akkad, dan ada yang rawatib yang mu'akkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunat biasa. Hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya niatnya. Di sini saya memakai contoh sholat maghrib. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunata maghribi rok'ataini qobliyatallahi ta'ala. Atau usolli sunata maghribi rok'ataini ba'diyatallahi ta'ala. Sholat-sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah melainkan individu. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan, cukup di dalam hati saja. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Selanjutnya, sholat sunat taubah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat taubah. Sholat sunat taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubah jumlahnya 2 rakaat, 4 rakaat, dan bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunat biasa. Hanya saja niatnya, ayatnya, dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubah. Niatnya, Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatat taubati rok'ataini ma'mumallahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Bismillahirrohmanirrohim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illi hawal hayyul qayyumu wa atubu ilaihi taubata abdin jolimin la yamliku li nafsi dorron wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuron. Yang artinya, saya memohon ampunan kepada Allah yang agung. Saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup, terus selalu menjaga saya, memohon taubat kepadanya selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk berbuat. Dianjurkan pula untuk banyak-banyak membaca induk istighfar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anta rabbil a ilaha
ila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu auzubika min syari masonatu abu'u lakabini matika alayya wa abu'u bizanbi fakfirli fainahu layak firuz zunubaila anta, yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakan aku, dan akulah hambamu, dan aku pun dalam ketentuan serta janjimu sedapat mungkin aku lakukan. Aku mohon berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah Engkau ciptakan. Aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Karena itu, berilah ampunan kepadaku. Sebab tidak ada yang dapat memberi pengampunan kecuali hanya Engkau sendiri. Aku mohon perlindungan dari segala kejahatan apa yang kulakukan. Selanjutnya, sholat tahajud. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Selanjutnya, cara melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti berbaring-baring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa Bismillahirrohmanirrohim, La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wala tuzigh qalbi ba'da iz hadaitani wa habli min ladul karahmatan innaka antal wahhabu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, aku mohon ampun kepadamu karena dosaku, dan aku memohon pula kasih sayang-Mu ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan janganlah merubahkan hatiku sesudah Engkau memberikan petunjuk kepadaku, dan limpahkanlah rahmat kepadaku dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kematian atau bangun dari tidur, dan kepadanya tempat kembali. Selanjutnya yang ketiga, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya yang kelima, lafaz niat sholat tahajud. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatat tahajudi rok'ataini Allahi ta'ala. Selanjutnya yang keenam, setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa yang ada di bidang 3. Inilah doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihina walakal hamdu mulku samawati wal ardi wa man fihina walakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihina walakal hamdu antal haqqu wa wadukal haqqu walikauka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyuna haqqu wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaka anabtu wa bika khosomtu wa ilaka hakamtu fakfirli maqaddamtu wa ma akhortu
wa ma asrortu wa ma alantu angtal makidimu wa angtal ma'ahiru la ilaha illa anta wa la ilaha goiruka wa la haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya sholat duha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam. Surah ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Duha. Yang kedua, niat sholat duha. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatat duha atau nillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, setelah selesai sholat lalu membaca doa sebagaimana yang ada pada bidang 3. Doanya, Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma duha aduha uka wal baha abaha uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kuda rotakut rotoka wal ismata ismatu kallahuma ingkana rizki fis samai fa'angjilhu wa ingkana fil ardi fa'ahrizhu wa ingkana mu'asiron fayasirhu wa ingkana haroman fatohirhu wa ingkana ba'idan faqarib hubihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa kudrotika tini ma'ataita ibadaka solihin. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, bahwasanya waktu duha itu adalah duha atau milikmu, dan keindahan itu adalah keindahan milikmu, dan kekuatan itu adalah kekuatan milikmu, dan kekuasaan itu adalah kekuasaan milikmu. Ya Allah ya Tuhan kami, jika rezekiku masih di atas langit, maka turunkanlah, dan jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah, dan jika sukar, mudahkanlah, dan jika haram, maka sucikanlah, dan jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan limpahkanlah kepada kami segala apa yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya sholat tarawih dan witir. Selanjutnya sholat sunat jamaah. Di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu. Yang pertama, sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama, 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut. Yang pertama, lafaz niat sholat tarawih. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatat tarawihi rok'ataini ma'muwal lillahi ta'ala. Yang kedua, lafaz niat sholat witir. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal witrosalasa roka'atin ma'muwal lillahi ta'ala. Selanjutnya versi yang kedua. Yang kedua adalah 20 rakaat. Sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Yang pertama, niat sholat witir untuk yang 2 rakaat. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal witri rakaataini ma'mumallahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal witri rakaatan ma'mumallahi ta'ala.
Selanjutnya di sini saya akan membacakan doa sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilina wali faraidi kamu'addina wa ala sholawati muhafizina waliz zakati fa'ilina walima indaka tolibina wali ahwika rojina wabil huda matamassikina wa anil lagawi mu'ridina wa fid dunya zahidina wa fal akhirati ragibina wa bin ni'mati syakirina wa alal bala'i sabirina wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yaumal qiyamati sairina wa anil haudi waridina wa fil jannati dahilina wa minan nari najina wa ala sari rotil karomatiko idina wa bihurin inin mutazawijina wa min sundusin wastibrokin wa dibajin mutalabbisina wa min to'amil jannati akilina wa min labanin wa asalin musaffaini syairibina bi aqwabin wa abariko wa ka'sin min ma'inin ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyina wasyidikina wasyahada iwas-solihina wa hasuna ulaika rafiqon dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya akan membacakan doa salat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yakinan shodiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka tamamal afiyati wa nas'aluka khairan kathiran wa nas'ulakal afwa wa afiyata wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka alal afiyati wa nas'alukal ina anin nasillahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahasyu ana wa tadorru ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allahu ya Allahu ya arhamar rahimina wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala lihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sholat hajat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat yang pertama, iqomah sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalal goibi. Assalamualaikum ya arwahal mikot dasiyah. Agi suna bikuwatillahi wansuruna binasrotillahi wangju rona binasrotillahi. Ya gausu ya umana aya nujaba aya abdala ya kutubu qasatna ilaihi bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakannya hanya yang pertama, niat dengan lafaz sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal hajati rok'atainil lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua, setelah Fatihah membaca ayat tertentu atau seperti rokaat pertama membaca ayat kursi atau al-kafirun
Dan rokaat kedua membaca ayat amanah Rasul atau surah Al-Ikhlas. Selanjutnya yang ketiga, pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yang pertama tasbih sebanyak 10 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya yang kedua, sholawat sebanyak 10 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Selanjutnya doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Selanjutnya membaca doa sholat hajat yang ada pada bagian doa-doa bidang 3. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. La ilaha illahul halimul karimu. Subhanallahi rabbil arsyil azimi. Alhamdulillahi rabbil alamina. Nasaluka muzibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauja bil jannati wa najata minan nari lahum mala tadalana fima qomina hazazan ba illa gofar tahu wala haman illa faroz tahun wala aiban illa satar tahu wala hajatan hiya laka rodina ila kodoi taha ya robbal alamina wa sallallahu walhamdulillahi robbil alamin. Selanjutnya, sholat tasbih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tasbih. Yang pertama, lafaz niat sholat tasbih. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatat tasbihi rok'atainillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa. Hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbaru. Selanjutnya adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Yang pertama, rakaat pertama surah At-Takasur. Yang kedua, rakaat kedua surah Al-Asr. Yang ketiga, rakaat ketiga surah Al-Kafirun. Yang keempat, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Selanjutnya, distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Versi yang pertama 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah. Yang kedua 10 kali ketika ruku, yang ketiga 10 kali ketika i'tidal, yang keempat 10 kali ketika sujud pertama, yang kelima 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, yang terakhir 10 kali ketika sujud kedua, 10 kali ketika duduk istirahat sebentar. Selanjutnya versi yang kedua, yang pertama 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, yang kedua 10 kali sesudah membaca surah, yang ketiga 10 kali ketika ruku, yang keempat 10 kali ketika i'tidal, yang kelima 10 kali ketika sujud pertama, yang keenam 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, yang terakhir 10 kali ketika sujud kedua. Selanjutnya catatannya, sholat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakannya 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Selanjutnya, sholat id. Selanjutnya, sholat sunat tertentu. Yang pertama ada sholat id. Sholat id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Hukum sholat id, fitri dan adha adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari
hingga masuk waktu zuhur. Selanjutnya tata cara sholat id. Yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan untuk mandi, berpakaian yang bersih, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri, sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Selanjutnya yang kedua, mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan yang terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya hujan. Selanjutnya yang ketiga, karena pada sholat id tidak ada adzan dan iqomah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, as-sholat tajami'ah. Setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada safnya masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Selanjutnya yang kelima, imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id. Niatnya yang pertama, niat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Idul Fitri rok'ataini ma'mumallahi ta'ala. Selanjutnya niat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Idul Adha rok'ataini ma'mumallahi ta'ala. Selanjutnya yang keenam, setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir sebanyak 7 kali. Pada rokaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali, adapun pada rokaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya, Bismillahirrohmanirrohim, Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat-sholat sunat biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khotib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, sholat gerhana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat gerhana atau matahari atau kusuf dan bulan atau khusuf. Sholat gerhana adalah sholat sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau kusuf maupun gerhana bulan atau kusuf. Salat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucap salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian setelah selesai sholat, tidak perlu khutbah. Selanjutnya, cara mengerjakan sholat gerhana. Yang pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua, niat sholat sunat. Yang pertama, niat sholat sunat gerhana matahari. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal kusufi rok'ataini ma'mumallahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat sunat untuk gerhana bulan. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal kusufi rok'ataini ma'mumallahi ta'ala. Cara yang selanjutnya yaitu setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Selanjutnya setelah itu ruku lalu kembali membaca surat Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Cara yang selanjutnya setelah itu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Selanjutnya cara yang terakhir yaitu setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam itu sendiri atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahan. Selanjutnya menyuruh beramal kebaikan, selanjutnya bersedekah dan sebagainya. Selanjutnya catatan. Sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran dan disunatkan untuk membaca surat atau ayat yang panjang.
Selanjutnya, sholat sunat istikharah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunatkan untuk mengerjakan sholat sunnah istikharah ini. Adapun cara mengerjakan sholat sunnah istikharah ini, yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, baik siang maupun malam hari. Yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas, atau boleh dibaca surah yang lain. Selanjutnya, niat sholat sunnah istikharah yaitu Bismillahirrohmanirrohim, usolli sunatal istikharati rakaatainillahi ta'ala. Selanjutnya, selesai mengerjakan sholat sunnah istikharah disunatkan membaca doa yang ada pada bidang 3. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni astahiruka bilmika wa astaqdiruka bikutrotika wa as'aluka min fadlika azimi fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta alamul guyubi. Allahumma fa in kunta ta'lamu hazal amro khairul li fi dini wa ma asyi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi lahuma wa in kunta ta'lamuhu syarron li fi dina wa ma asyi wa akibati amri fasrifni anhu wasrifhu an waqdur lil khaira haitsu kana sumarot dini bihi. Selanjutnya, sholat sunat istisqa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya, yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Selanjutnya, cara yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunnah istisqa. Selanjutnya yang ketiga, setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Selanjutnya cara yang keempat, lafaz niat sholat sunnah istisqa. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatal istisqa rakaataini ma'mumallahi ta'ala. Selanjutnya cara yang kelima, setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Yang keenam, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat yang pertama dibaca surah Al-Ala, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Cara yang selanjutnya, setelah sholat imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Selanjutnya khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaikan. Selanjutnya cara yang terakhir, pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi ke sebelah kanan.
Selanjutnya, doa yang sering dibaca dalam sholat sunat istisqa, baik dalam khutbah maupun di luar khutbah, dapat dibaca dalam bidang 3. Doanya seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma askina goitsan mugisan, hanian marian, marian sahan aman, godakon tobakon, mujalilan daiman, ila yaumid dini. Allahumma askinal goitsa wala taj'alna minal qonitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaron farsilis sama'a alaina midroron. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang deras, mudah baik, merata dan tawar selamanya sampai hari kiamat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang deras kepada kami dan janganlah Engkau jadikan kami bagi golongan orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya kami minta ampun kepadamu karena sesungguhnya Engkau adalah Zat pemberi ampun. Maka turunkanlah hujan dari langit kepada kami dengan hujan yang deras. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang sholat sunat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.